Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga semuanya dalam ridho Allah, dalam lindungan Allah, dan dalam pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada video ke-84 ini, insya Allah saya akan menyampaikan sebuah faedah tentang keagungan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Juga insya Allah saya akan menyampaikan tentang amalan-amalan yang sunnah diamalkan, dikerjakan di hari-hari tersebut. Semoga video ini bermanfaat dunia akhirat. Sebaiknya video ini disimak dari awal sampai selesai supaya bisa mengambil manfaat dengan sempurna. Sahabat YouTube yang saya hormati, dalam menyampaikan faidah ini saya mengambil sumber dari 4 kitab. Yang pertama dari kitab I'anatul Talibin Syarah Fathul Mu'in, juz kedua halaman 272. Juga dari kitab Kanzun Najah was Surur yang disusun oleh Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali bin Abdul Qadir Asy-Syafi'i, ada di halaman 279. Dan dari kitab Dalilul Falihin Syarah Riyadhus Shalihin, ada di halaman 4 ada di juz keempat halaman 54. Seperti ini kitabnya. Juga dari kitab Al-Ghunyah yang disusun oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ada di halaman 40 juz kedua. Kitabnya seperti ini. Sengaja saya sampaikan sumber kitabnya supaya para sahabat yang mengamalkan lebih yakin ketika mengamalkannya. Juga bagi yang ingin lebih memperdalam wawasannya, mangga bisa melihat kitab aslinya. Sahabat YouTube yang saya hormati, bulan Dzulhijjah atau lebih dikenal dengan bulan Rayagung, kalau di daerah saya, daerah Sunda, bulan Rayagung, bulan Dzulhijjah itu salah satu Ashhuril Hurum, bulan-bulan mulia yang sangat dianjurkan kita memperbanyak ibadah kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis, in aradtumur rahata waqtal maut, bila kalian semua ingin merasakan keenakan ketika wafat, tidak merasa dahaga, tidak haus. Kemudian wal khuruj ma'al iman, keluar dari dunia membawa iman dan Islam. Wan najah minasyaitan, ketika sakaratil maut, selamat daripada godaan, gangguan setan yang ingin menghilangkan iman kita. Fahtarimu hadhihi syuhura kullah, sabda Rasulullah, muliakanlah seluruh ashuril hurum itu, yang mana sebagian ashuril hurum adalah bulan Dzulhijjah atau bulan Rayagung. Cara mengamalkannya, sabda Rasul, bikasratis siyam, perbanyak puasa-puasa sunnah, perbanyak istighfar, perbanyak berzikir kepada Allah, dan perbanyak berbuat kebaikan. Semoga dengan di-share video ini kita semua bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah sehingga kita mendapat rahmat, ridho, maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya tentang keistimewaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Sa'id bin Jubair, beliau dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kata Sayyidina Abdullah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, sabda Rasul, ma min ayyamin, teu aya ti pirang-pirang poe, tidak ada hari-hari, al amalus salihu fiha ahabbu ilallah,
yang mana berbuat kebaikan, beramal soleh di hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah min hadhil ayyam, daripada berbuat baik, beramal soleh di hari-hari ini, yakni ayyamal ashar, yakni 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan wa inna siyama yaumin fiha ya'dilu siyama sanatin, pahala berpuasa 1 hari saja dari awal bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 9, maka itu pahalanya sama dengan puasa sunnah 1 tahun. Kemudian juga wal amala fiha yudha'afu bi 700, dan adalah berbuat kebaikan di hari-hari tersebut akan Allah lipatkan sampai 700 kali lipat. Wa qiyamul lailatin minha bi qiyamil lailatul qadar, dan adalah salat sunnah di malam-malam tersebut pahalanya sebanding dengan salat sunnah di malam Lailatul Qadar. Itu hadis Rasulullah SAW, bisa dilihat di kitab Dalilul Falihin juz ke-4 halaman 54. Itu tentang keagungan 10 pertama di bulan Dzulhijjah dan tentang anjuran agar kita memperbanyak amal baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu riwayat yang disampaikan oleh sahabat Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, wad du'a'u la yuraddu fihinna, dan adalah doa-doa yang disampaikan di malam-malam tersebut, di hari-hari tersebut, itu tidak akan ditolak oleh Allah, akan diijabah oleh Allah, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sangatlah baik di hari-hari tersebut, di malam-malam tersebut kita banyak berbuat amal soleh, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat YouTube yang saya hormati, selanjutnya setelah saya menyampaikan tentang keagungan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, akan saya simpulkan tentang amalan-amalan yang dianjurkan, yang disunnahkan kita kerjakan di hari-hari tersebut, di malam-malam tersebut. Pertama, kita dianjurkan untuk berpuasa sunnah. Berpuasa sunnah, Shaumu tis'i Dzulhijjah, puasa sunnah 9 hari di awal bulan Dzulhijjah, yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 9, karena tanggal 10-nya adalah hari raya Idul Adha, haram kita berpuasa di hari raya, dan ayami tasyriknya tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13 juga haram. Di tanggal 10 jangan berpuasa, tanggal 11 jangan berpuasa, 12 dan 13 bulan Dzulhijjah itu tanggal sebutnya Idul Adha, tanggal 11 sampai 13 sebutnya ayami tasyrik, kita tidak boleh berpuasa. Tentang anjuran atau faidah berpuasa di tanggal 1 sampai tanggal 9 bulan Dzulhijjah, diterangkan di dalam kitab Al-Ghunyah an Aisyah radhiyallahu anha. Ada satu hadis yang disampaikan oleh Dewi Aisyah radhiyallahu anha, beliau adalah istri baginda Rasulullah. Ain Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Rasulullah bersabda, kata Dewi Aisyah, man ahya lailatan, siapa orang yang menghidupkan di satu malam, min layali ashri Dzulhijjah, dari malam-malam 10 pertama bulan Dzulhijjah, faka'annama abadallaha, maka orang tersebut seperti beribadah ibadata man hajja wa'tamara tula sanatihi, seperti orang yang beribadah kepada Allah, berhaji dan berumrah sepanjang tahunnya. Itu bagi orang yang mengamalkan, menghidupkan malam-malam 10 pertama bulan Dzulhijjah. Wa man shoma fiha yauman, dan siapa saja orang yang melakukan puasa sunnah 1 hari saja dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah, faka'annama abadallaha ta'ala sa'ira sanatihi, maka orang tersebut akan diberi pahala oleh Allah
seperti pahala yang Allah berikan kepada orang yang beribadah kepada Allah sepanjang tahunnya. Makanya usahakan kita mengamalkannya, syukur-syukur sampai puasa 9 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalaulah kita tidak mampu, usahakan tanggal 8 dan tanggal 9-nya. Itu pun kita tidak mampu, usahakan 1 hari saja di tanggal 9-nya, yaitu Yaumul Arafah. Insyaallah nanti untuk keterangan puasa Arafah akan saya sampaikan di video yang lain supaya lebih sempurna dengan faidahnya, dengan amalan-amalnya atau doa-doanya. Sementara saya akan gabungkan dulu di sini. Jadi kita berpuasa kalau mampu tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau tidak mampu kita berpuasa minimal 2 hari, 8 dan 9. Kalau tidak mampu kita berpuasa 1 hari di tanggal 9-nya. Itu keagungan berpuasa di awal bulan Dzulhijjah. Sahabat itu yang saya hormati, selanjutnya yang kedua adalah melakukan sholat-sholat sunnah di malam-malam tersebut. Seperti tadi sudah diterangkan dalam hadis, siapa orang yang menghidupkan malam 1 malam saja dari 10 malam awal Dzulhijjah, maka Allah akan berikan pahala buat orang tersebut seperti Allah kasihkan pahala kepada orang yang berhaji dan berumrah di sepanjang tahun. Untuk menghidupkannya atau melakukan sholat-sholat sunnahnya boleh, yang kita bisa umpama sholat sunat hajat mangga, sholat sunat taubat mangga, sholat sunat tasbih juga mangga, atau sholat sunat tahajud mangga. Yang penting malam tersebut isi dengan ibadah. Atau kalau mau mengamalkan, ada 1 amalan sholat sunnah yang dilakukan di 10 malam awal Dzulhijjah. Ini disampaikan dari Rasulullah SAW. Kalau mampu, ini amalkan supaya lebih khusus. Bagaimana cara mengamalkannya diterangkan di dalam kitab Al-Ghunyah. An Aliyin radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini disampaikan dari Imam Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Ali itu suaminya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sayyidah Fatimah Az-Zahra adalah putri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah, "Idza dakhala asyru Dzulhijjah." Andaikan datang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, bulan Rayagung, fajiddu fit ta'ati, maka hendaknya kalian semua bersungguh-sungguh untuk meningkatkan taat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Fa innaha ayyamun faddalahallahu ta'ala, karena 10 hari pertama Dzulhijjah adalah hari-hari yang diunggulkan oleh Allah. Wa ja'ala hurmata lailiha ka hurmati nahariha, dan Allah menjadikan kemuliaan siang harinya sama dengan kemuliaan malam harinya. Wa ja'ala hurmata lailiha ka hurmati nahariha, dan Allah menjadikan kehormatan, kemuliaan malam daripada hari-hari tersebut sama dengan kemuliaan siangnya daripada hari-hari tersebut, yaitu 10 pertama bulan Dzulhijjah. Sabda Rasul, "Faman mangka saha-saha jalmi shalla anu salat sunnat si jalmi fi lailatin dina hiji wengi min layalil asyri tina pirang-pirang wengian 10 awal Dzulhijjah, fi sulusil akhir dina sepertiga malam nu akhir, arba'a raka'atin kan 4 pirang-pirang rakaat." Sabda Rasulullah, siapa saja orang yang melakukan salat sunnat di 1 malam saja dari malam-malam tersebut, waktunya sepertiga malam yang terakhir, berarti sekitar jam 2 sampai jam 4, arba'a raka'atin, sebanyak 4 rakaat. Yaqra'u fi kulli raka'atin bilhamdi marratan, yang dibaca di setiap rakaatnya adalah Fatihah 1 kali, kemudian wal muawwidzatain, al-falaq dan an-nas 1 kali,
Kemudian wa yukarriru surat al-ikhlas salasan, qulhu sebanyak 3 kali. Kemudian wa yaqra'u ayatal kursi marratan, ayat kursi 1 kali. Wa yukarriru dzalika fi kulli raq'atin, setiap rakaatnya sama seperti rakaat pertama, yaitu Fatihah 1 kali, kemudian Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, Qulhu 3 kali, dan ayat kursi 1 kali. Rakaat pertama sama, rakaat kedua, ketiga, dan keempat. Saya ulangi lagi. Jadi kita melakukan sholat sunat sebanyak 4 rakaat. Itu boleh sholat sunatnya sholat sunat mutlak saja. Niatnya begini: usolli arba'a raka'atin sunnatan lillahi ta'ala. Saya ulangi: usolli arba'a raka'atin sunnatan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Saya ulangi lagi: usolli arba'a raka'atin sunnatan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Setelah takbiratul ihram, maka kita awali dulu dengan doa iftitah. Itu hukumnya sunnah hay'ah namanya. Setelah doa iftitah, kita baca Fatihah 1 kali, kemudian Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, kemudian membaca Qulhu 3 kali, dan ayat kursi 1 kali. Setiap rakaat sama, rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, sama bacaannya seperti itu. Dan tahiyatnya cukup 1 kali, tahiyat yang akhir saja, tidak memakai tahiyat awal. Selanjutnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza faragha min salatihi rafa'a yadayhi wa qala, setelah selesai kita melakukan salat, angkatlah kedua tangan kita dan bacalah doa ini. Nanti doanya akan saya sampaikan di akhir supaya mudah difahami. Maka sabda Rasulullah, siapa saja orang yang melakukan salat sunat tersebut dan membaca doanya, fa inna lahu minal ajri bi izai man hajja ila baitil haram wa zara qabran nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut akan dikasih oleh Allah pahala seperti pahalanya orang yang berhaji di Baitullah, berziarah ke makbarah Kangjeng Nabi, wajahada fi sabilillah, dan berjihad di jalannya Allah. Walam yas'al Allah syai'an illa a'tahu iyyahu, dan tidaklah orang tersebut memohon kepada Allah sesuatu kecuali Allah akan memberikan sesuatu tersebut kepada orang tadi. Wa in shallaha fi kulli lailatin min layalil ashri, dan bila salat tersebut dikerjakan di seluruh malam, malam 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah, maka ahallahullahu ta'ala al-firdausal a'la, orang tersebut nanti setelah wafat akan Allah tempatkan di surga Firdaus. Wa maha anhu kulla sayyi'atin, dan Allah akan melebur, mengampuni daripada orang tadi semua kesalahan dan kejelekan itu bila diamalkan di setiap malam dari tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Sahabat YouTube yang saya hormati, untuk doa yang dibaca, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, mangga lihat tulisannya, nanti saya akan baca, silahkan diikuti supaya lebih mudah untuk difahami. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana dzil izzati wal jabarut, Subhana dzil qudrati wal malakut, Subhanallahil hayyil ladzi la yamut, La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit, wa huwa hayyul la yamut. Subhanallahi rabbil ibadi wal bilad,
walhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan ala kulli hal. Allahu akbar kabira. Rabbuna jalla jalaluhu wa qudratuhu bi kulli makan. Itu doanya. Mangga bagi yang ingin tahu maknanya diikuti, akan saya maknai sesuai makna pesantren. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanadzil izzati wal jabaruti. Maha suci Allah yang mempunyai kemuliaan dan keagungan. Subhanadzil qudrati wal malakut. Maha suci zat Allah yang mempunyai kekuasaan dan mempunyai kerajaan. Subhanallahil hayyil ladzi la yamut. Maha suci zat Allah yang hidup dan tidak mati. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Yuhyi wa yumit. Allah itu yang menghidupkan dan Allah pula yang mewafatkan. Wa huwa hayyul la yamut. Allah itu hidup dan tidak akan pernah mati. Subhanallahi, maha suci Allah, Rabbil ibadi wal bilad, yang menjadi Tuhannya seluruh abid dan seluruh negara. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah, hamdan katsira, dengan puji yang banyak, thayyiban mubarakah, yang bagus dan penuh berkah, ala kulli halin, akan semua tingkah. Allahu akbar kabira. Allah itu maha besar. Rabbuna jalla jalaluh. Tuhan kami maha agung keagungannya. Wa qudratuhu, dan maha agung kekuasaan. Wa qudratuhu bikulli makan, dan kekuasaannya itu meliputi seluruh tempat. Seperti itu maknanya kurang lebih daripada doa yang saya bacakan. Mangga satu kali lagi saya bacakan dengan ada tulisan huruf Latin bagi yang tidak bisa huruf Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanadzil izzati wal jabarut. Subhanadzil qudrati wal malakut. Subhanallahil hayyil ladzi la yamut. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Wa huwa hayyul la yamut. Subhanallahi rabbil ibadi wal bilad. Walhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan ala kulli hal. Allahu akbar kabira. Rabbuna jalla jalaluhu wa qudratuhu bi kulli makan. Sahabat YouTube yang saya hormati, hanya itu yang bisa saya sampaikan di dalam men-share keagungan bulan Dzulhijjah dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Adapun untuk kurban, saya sudah share di video yang ke-76, amalan kurban, salah satu amalan sunnah di tanggal 10 bulan Dzulhijjah selain daripada sholat sunat idnya, juga tentang saum Arafah atau selama 9 bulan Dzulhijjah. Insyaallah akan saya share di video yang lain supaya lebih lama menyampaikannya, juga dengan doa-doa dan wiridannya insyaallah. Semoga video ini bisa bermanfaat dunia dan akhirat. Saya haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada sahabat-sahabat yang telah mendukung channel Majmu'atul Fawaid. Semoga channel ini menjadi channel dakwah yang mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan bisa meluber kepada sahabat semuanya dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.